Tak terduga artis ini dibongkar oleh Om Hao melakukan ritual pesugihan. Simak ceritanya sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like video ini untuk fakta-fakta horor lainnya. Angin malam yang dingin menyapu jalanan kota yang sibuk. Di sebuah kafe kecil di pinggir kota, Rina menatap layar ponselnya dengan intens. Berita yang baru saja dia baca membuatnya gelisah. Di balik kemegahan dunia hiburan, ada rahasia gelap yang siap terungkap. Rumor tentang pesugihan yang dilakukan oleh artis-artis terkenal demi ketenaran dan kekayaan mulai merebak. Rina, seorang jurnalis muda yang ambisius, selalu mencari kisah-kisah besar yang tak banyak diketahui orang. Ini adalah kesempatan besar baginya untuk meraih ketenaran. Pesugihan artis? Gumam Rina. Jika ini benar, ini bisa menjadi laporan yang besar. Namun, ada satu nama yang selalu muncul dalam setiap percakapan tentang dunia hitam itu. Om Hao. Seorang pria misterius yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia mistis, pesugihan, dan hal-hal gelap yang tak banyak diketahui orang. Om Hao bukanlah orang biasa. Banyak yang bilang dia bisa melihat hal-hal yang tak bisa dilihat oleh orang biasa. Dan dia sudah lama menjadi legenda di kalangan mereka yang berani mencari kebenaran. Rina tahu dia harus bertemu dengan Om Hao jika ingin menggali lebih dalam. Setelah beberapa hari mencari informasi, akhirnya dia menemukan alamat rumah Om Hao yang terletak di daerah terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Saat tiba di rumahnya, Rina merasa ada sesuatu yang aneh. Rumah itu terlihat sepi, namun suasana di sekitarnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang mengawasi. Rina mengetuk pintu. Tak lama, pintu itu terbuka perlahan, dan di baliknya muncul seorang pria parubaya dengan wajah yang tegas. Om Hao, selamat malam. Apa yang bisa saya bantu? Tanya Om Hao. Suaranya berat namun tidak menakutkan. Rina memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan kedatangannya. Om Hao mengamati Rina sebentar, seolah sedang menilai. Masuklah, kata Om Hao setelah beberapa detik hening. Kau mencari sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kau bayangkan. Rina melangkah masuk ke dalam rumah. Di dalam, suasana terasa sunyi dan penuh rahasia. Di dinding-dinding rumah itu tergantung berbagai benda aneh. Patung-patung kecil, kain hitam, dan simbol-simbol yang tak familiar bagi Rina. Semua itu membuatnya merasa seperti berada di tempat yang sangat berbeda dari dunia yang biasa ia kenal. Di ruang tamu yang sederhana namun penuh misteri, Om Hao mempersilakan Rina duduk. Apa yang kau cari, Rina? Tanya Om Hao tanpa basa-basi. Rina mengambil napas dalam-dalam dan mulai menceritakan apa yang telah ia dengar tentang pesugihan artis. Ia bercerita tentang rumor yang beredar di kalangan beberapa wartawan dan sumber-sumber di dunia hiburan, yang menyebutkan bahwa banyak artis terkenal yang terlibat dalam praktik pesugihan demi mencapai ketenaran. Benar, kata Om Hao setelah mendengarkan dengan seksama. Ketenaran yang mereka raih bukanlah hasil dari kerja keras semata. Ada harga yang harus dibayar. Banyak yang menginginkan itu, tetapi tak banyak yang tahu apa yang mereka korbankan. Rina terdiam. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Om Hao adalah kebenaran yang menakutkan. Namun, ada satu hal yang masih mengganggunya. Mengapa Om Hao tahu begitu banyak tentang hal ini? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dunia hiburan itu? Tanya Rina dengan hati-hati. Om Hao menyandarkan tubuhnya ke kursi. Kemudian dengan suara pelan namun pasti, ia mulai menceritakan kisah yang tak pernah dibuka oleh siapapun. Pesugihan bukan hanya tentang kekayaan atau ketenaran, kata Om Hao. Ini tentang pengorbanan. Ada banyak cara untuk mencapainya, baik itu darah, jiwa, atau bahkan sesuatu yang lebih berharga daripada hidup itu sendiri. Rina terkejut mendengarnya. Jadi, para artis ini benar-benar mengorbankan hidup mereka untuk ketenaran. Om Hao mengangguk. Tidak hanya hidup mereka, tapi juga moralitas mereka. Mereka membuat perjanjian dengan kekuatan gelap yang bisa memberikan apa yang mereka inginkan, tetapi dengan harga yang sangat tinggi. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari itu. Rina merasa tenggelam dalam kata-kata Om Hao. Ia tahu bahwa ia sedang memasuki dunia yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Namun, ada satu hal yang belum ia ketahui. Siapa saja yang terlibat dalam pesugihan ini? Siapa saja artis yang terlibat? Tanya Rina.
semakin tertarik namun juga takut. Om Hao hanya tersenyum samar. Kau akan tahu jawabannya nanti. Tapi ingat, semakin dalam kau menggali, semakin besar pula bahaya yang mengancammu. Rina merasa ada sesuatu yang sangat besar yang sedang menantinya. Ketika dia memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur lagi. Malam itu, suasana rumah Om Hao terasa semakin berat, seolah waktu bergerak lebih lambat dari biasanya. Setelah percakapan yang penuh misteri dan ancaman, Om Hao mengundang Rina dan Aldi, yang kini menjadi asisten setia Om Hao, untuk mengikuti sebuah ritual yang katanya akan membuka pintu informasi yang tersembunyi. Ini bukan sekadar ritual biasa, kata Om Hao, suaranya penuh teka-teki. Kita akan membuka mata batinmu, agar kau bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Rina dan Aldi mengikuti Om Hao ke halaman belakang rumah, tempat di mana segala sesuatunya terasa lebih gelap dan lebih hening. Sebuah altar kecil berdiri di tengah halaman, dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala redup. Di sekitar altar, ada simbol-simbol aneh yang digambar dengan kapur putih di atas tanah. Pandanglah dengan hati yang terbuka, kata Om Hao dengan suara yang semakin serius. Karena malam ini, kau akan menyaksikan apa yang terjadi di balik dunia yang kita kenal. Rina merasa cemas. Namun, rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Dia melihat ke sekeliling, menyadari bahwa apa yang sedang terjadi malam itu lebih dari sekadar ritual biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, yang menyentuh dunia gelap yang selama ini hanya ada di dalam cerita-cerita horor. Om Hao mulai melafalkan mantra dalam bahasa yang tidak dikenal oleh Rina. Suaranya seakan beresonansi dengan tanah dan udara di sekitarnya. Semakin lama, suasana semakin mencekam, dan Rina mulai merasakan perubahan pada dirinya. Wajah-wajah kabur mulai muncul di balik kegelapan, mengawasi mereka dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, suara tawa terdengar di udara, suara yang tidak berasal dari siapapun yang ada di sekitar mereka. Suara itu seperti datang dari dalam kegelapan yang mendalam. Aldi yang berdiri di samping Rina menggigil, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi Rina tahu, dia baru saja memasuki dunia yang sangat berbeda, dunia di mana hukum alam tidak berlaku. Jangan takut, kata Om Hao, menghadap ke arah Rina dengan tatapan tajam. Ingat, kita hanya menyingkap tirai. Mereka yang kau cari, mereka sedang mengamati kita. Rina menatap dengan penuh perhatian. Dalam sekejap, bayangan-bayangan itu mulai membentuk sebuah gambar yang jelas. Sebuah adegan yang terlihat seperti sebuah studio televisi. Di sana, artis-artis terkenal tengah berkumpul, tertawa, seakan tak ada yang salah. Namun, di balik tawa itu, Rina bisa merasakan sesuatu yang salah. Ada aura gelap yang mengelilingi mereka. Rina melihat dengan jelas, seorang artis muda yang tengah tersenyum lebar di depan kamera, tetapi di balik matanya, ada kegelapan yang tak terungkapkan. Pesugihan bukan hanya soal uang, kata Om Hao, suaranya datar namun penuh makna. Ada harga yang jauh lebih tinggi dari itu. Rina mulai merasa pusing. Namun, dengan tekad yang semakin kuat, dia berusaha untuk terus melihat dan mengamati. Dia tahu, apa yang dilihatnya malam ini adalah kunci untuk mengungkap kebenaran. Satu-satunya cara untuk keluar dari lingkaran ini adalah dengan mengetahui siapa yang ada di balik semuanya. Hari-hari setelah ritual itu, Rina merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk. Setiap kali dia menutup mata, bayangan artis-artis itu, dengan tatapan kosong mereka, terus menghantui pikirannya. Suasana kota seolah semakin menekan, dan setiap langkah yang diambilnya semakin terasa berat. Namun, rasa ingin tahu Rina tak bisa dihentikan. Dia harus tahu lebih banyak, meskipun itu berarti harus menghadapi kenyataan yang mengerikan. Om Hao kembali mengumpulkan Rina dan Aldi untuk melanjutkan penyelidikan mereka. Kali ini, mereka berada di sebuah tempat yang sangat berbeda. Mereka berada di sebuah klub malam yang sangat terkenal di kota, tempat yang selalu dipenuhi oleh artis dan selebritas. Namun, Om Hao tahu bahwa tempat ini bukanlah tempat yang aman. Ada rahasia yang tersembunyi di balik keglamoran itu. Rina, dengan kamera tersembunyi di tasnya, mengikuti Om Hao yang melangkah dengan mantap menuju pintu masuk klub.
Aldi terlihat lebih gugup, dan Rina bisa melihat bahwa ia merasa semakin terperangkap. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Begitu mereka memasuki klub, suasana berubah drastis. Lampu warna-warni menyala, dan suara musik berdentam-dentam mengisi udara. Tetapi di dalam hiruk-pikuk itu, ada sesuatu yang sangat berbeda. Rina bisa merasakan ketegangan di udara, dan semakin lama ia berada di sana, semakin ia merasa ada yang tak beres. Om Hao tidak langsung menuju pusat keramaian. Ia membawa mereka ke sebuah ruang belakang yang tersembunyi di balik tirai tebal. Di sana, mereka bertemu dengan seorang mantan artis yang dulunya sangat terkenal, tetapi kini hidup dalam kesunyian. Wajahnya tampak pucat dan matanya kosong, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya. "Dulu, aku seperti mereka," kata mantan artis itu dengan suara yang bergetar. "Aku juga mencari jalan cepat menuju ketenaran. Tapi aku tidak tahu bahwa aku telah mengikat perjanjian dengan sesuatu yang jauh lebih kuat dan gelap daripada yang aku bayangkan." Mantan artis itu kemudian menceritakan kisahnya tentang bagaimana ia melakukan perjanjian dengan entitas gelap yang memberinya ketenaran, tetapi dengan harga yang sangat tinggi. Dalam perjanjian itu, ia harus mengorbankan jiwanya dan mengkhianati segala yang ia percayai. "Semua yang kau lihat di dunia ini hanyalah topeng," lanjut mantan artis itu. "Mereka yang kau anggap sukses, sebenarnya terjebak dalam lingkaran yang tak pernah bisa keluar. Ketenaran itu bukan milik mereka. Itu milik sesuatu yang jauh lebih besar." Rina mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Mengapa artis-artis itu, yang memiliki segalanya, memilih jalan ini? Apa yang membuat mereka rela mengorbankan jiwa mereka? Siapa yang memimpin semua ini? Tanya Rina dengan suara gemetar. Namun, mantan artis itu hanya menatapnya kosong, seolah ia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. "Kau harus tahu satu hal, Rina. Tidak ada yang pernah benar-benar keluar dari dunia ini. Setiap jejak yang kau temukan hanya akan membawa kau lebih dalam ke dalam kegelapan." Rina merasa seperti langkahnya semakin berat. Setiap detik yang berlalu di klub malam itu seolah membawa lebih banyak ketegangan, dan tubuhnya semakin terasa lelah. Namun, semangatnya untuk mengungkap kebenaran membuatnya terus melangkah, meski bayangan-bayangan yang mengerikan terus menghantui pikirannya. Saat mereka keluar dari ruang belakang, Rina melihat sekelilingnya dengan hati-hati. Wajah-wajah yang pernah ia kenal kini tampak jauh lebih gelap. Ada yang tersenyum, tetapi senyum itu tidak alami, seperti senyum yang dipaksakan untuk menyembunyikan ketakutan yang mendalam. Semua orang yang berada di sana tampaknya tengah menyembunyikan sesuatu yang besar dan berbahaya. "Ayo pergi dari sini," kata Om Hao, memotong keheningan. "Kita sudah cukup mendapatkan informasi. Tapi ingat, kita hanya bisa melangkah lebih jauh jika kita siap menghadapi kenyataan yang sesungguhnya." Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, sebuah suara keras terdengar dari arah pintu masuk klub. Seseorang berlari menuju mereka, tampaknya sedang melarikan diri dari sesuatu. Wajah orang itu tampak pucat, dan nafasnya terengah-engah. Mereka tahu," teriak orang itu, sebelum tubuhnya ambruk di depan mereka. Om Hao dan Aldi segera menghampiri orang tersebut, sementara Rina berdiri terpaku, merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Orang yang terjatuh itu ternyata adalah seorang produser terkenal yang selama ini bekerja dengan banyak artis besar. Tangannya gemetar saat ia berbicara. "Mereka sudah tahu," ucapnya. Suaranya hampir tak terdengar. "Mereka tidak bisa membiarkan siapapun tahu tentang mereka. Pesugihan ini, ada yang mengawasi kita semua." Rina, yang mendengar kata-kata itu, merasa darahnya membeku. "Siapa mereka?" tanya Rina dengan suara serak. Namun, sebelum produser itu bisa menjawab lebih jauh, tubuhnya terkulai lemas. Sebuah senyap menyeruak di sekitar mereka. Rina merasa ada sesuatu yang sangat besar dan sangat gelap yang sedang mengawasi mereka dari balik bayangan. Om Hao menatap tubuh produser yang terjatuh itu dengan penuh kesedihan. Mereka yang terlibat dalam pesugihan ini tidak akan pernah aman. Tidak ada jalan keluar, kecuali satu, menghancurkan akar dari kekuatan gelap yang mengikat mereka. Keesokan harinya, Rina,
Om Hao dan Aldi kembali ke rumah Om Hao. Mereka merasa perlu menyusun kembali langkah-langkah mereka setelah malam yang penuh ketegangan itu. Semua yang mereka alami tampak seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Rina merasa semakin terperangkap dalam jaringan rahasia yang tak terduga. Namun ia tak bisa berhenti. Kebenaran harus diungkap. Om Hao, kata Rina. Suaranya tegas. Kita harus tahu siapa yang memimpin semua ini. Jika tidak, kita tidak akan pernah keluar dari bayang-bayang mereka. Om Hao menatap Rina dengan penuh perhatian. Kau sudah tahu siapa mereka, Rina, katanya pelan. Mereka yang memimpin ini adalah mereka yang memiliki kekuasaan, yang tidak tampak oleh banyak orang. Namun, mereka mengontrol setiap langkah yang diambil oleh para artis itu. Mereka adalah bagian dari sistem yang jauh lebih besar dan lebih gelap. Aldi, yang sejak tadi hanya dia mendengarkan, akhirnya membuka mulut. Apa yang kau maksud dengan sistem, Om Hao? Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Om Hao menarik napas panjang, seolah tengah mempersiapkan diri untuk membuka sebuah rahasia besar yang tak mudah dicerna. Pesugihan yang dilakukan oleh artis-artis itu bukanlah tujuan utama mereka. Mereka hanya alat untuk memanen kekuatan yang jauh lebih besar. Semua ini adalah bagian dari sebuah organisasi rahasia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Mereka menyebut diri mereka The Eternal Circle, lingkaran abadi yang menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia yang lebih gelap. Rina dan Aldi terdiam mendengarnya. The Eternal Circle, sebuah nama yang terdengar seperti legenda. Namun, apa yang dijelaskan Om Hao terdengar sangat nyata, sangat menakutkan. Om Hao melanjutkan. Setiap artis yang terlibat dalam pesugihan ini adalah bagian dari sebuah permainan yang lebih besar. Mereka mengorbankan sesuatu yang sangat berharga untuk mendapatkan ketenaran, dan dalam prosesnya, mereka berhutang kepada kekuatan gelap. Namun, tidak semua orang bisa bertahan lama. Mereka yang tidak bisa memenuhi janji mereka akan jatuh, dan mereka yang terlalu banyak menginginkan akan dibayar dengan harga yang sangat tinggi. Rina merasa darahnya mengalir semakin cepat. Jadi, siapa yang memimpin semuanya? Siapa yang ada di balik The Eternal Circle? Om Hao menggelengkan kepalanya. Mereka adalah orang-orang yang sangat kuat, tetapi sangat tersembunyi. Mereka bisa jadi siapa saja, selebriti, pengusaha, politisi, siapapun yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan dunia ini dari bayang-bayang. Tidak ada yang tahu pasti siapa mereka, tetapi mereka selalu ada di balik setiap perjanjian yang dibuat. Rina merasakan hatinya berdetak lebih cepat. Kebenaran yang ia cari kini semakin dekat. Namun setiap jawaban yang ia dapatkan membawa lebih banyak pertanyaan. Siapa sebenarnya yang bisa memimpin organisasi sebesar itu? Dan mengapa mereka melibatkan para artis dalam permainan ini? Om Hao kemudian menatap Rina dalam-dalam. Kau harus siap, Rina, karena apa yang akan kau temui berikutnya tidak akan bisa dihindari. Mereka sedang mengawasi kita. Dengan kata-kata itu, Rina merasa ketakutannya semakin menguasai dirinya. Tapi, ada satu hal yang harus ia ketahui. Apa yang akan terjadi jika mereka berhasil mengungkapkan rahasia besar ini ke publik? Rina terbangun keesokan harinya dengan perasaan yang sangat berbeda. Setiap sudut rumah Om Hao terasa asing. Dan meskipun matahari bersinar terang, ada kegelapan yang terus mengikutinya. Apa yang sudah mereka ungkapkan tidak hanya mengubah pandangannya terhadap dunia hiburan, tetapi juga terhadap kehidupan itu sendiri. Namun, meskipun rasa takut dan cemas menyelubungi dirinya, Rina tahu bahwa langkah mereka belum selesai. Mereka harus melanjutkan pencarian mereka, dan kali ini, mereka harus lebih berhati-hati. Om Hao mengumpulkan Rina dan Aldi di ruang tamunya yang terletak di bagian belakang rumah. Tanpa basa-basi, ia langsung mengungkapkan rencana mereka selanjutnya. Kita akan masuk ke dunia mereka, dunia yang selama ini mereka sembunyikan dengan rapat. Katanya, suaranya keras dan penuh tekad. Dan kita akan mencari tahu siapa yang memimpin The Eternal Circle ini. Hanya dengan mengetahui siapa mereka, kita bisa menghentikan semuanya. Aldi memandang Om Hao dengan wajah bingung, seolah tak sepenuhnya yakin dengan apa yang akan mereka hadapi. Tapi, Om Hao,
Jika ini benar-benar seperti yang kamu katakan, kita bisa saja masuk dalam bahaya yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Bahaya sudah ada di sekitar kita, jawab Om Hao dingin. Tapi itu bukan alasan untuk mundur. Jika kita berhenti sekarang, kita hanya akan menjadi bagian dari permainan mereka. Rina menatap Aldi, mencoba untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka benar-benar siap. Mereka tidak bisa mundur lagi. Mereka sudah berada terlalu jauh untuk kembali. Jika mereka tidak bertindak sekarang, kebenaran ini akan terkubur selamanya. Om Hao membawa mereka ke sebuah gedung tinggi di tengah kota, sebuah tempat yang tampaknya biasa saja. Namun, menurut Om Hao, gedung itu adalah pusat dari segala yang terjadi di balik dunia hiburan yang penuh gemerlap. Disinilah tempat di mana banyak keputusan besar diambil, dan banyak rahasia dipertaruhkan. Ini adalah markas besar mereka, kata Om Hao sambil menatap gedung yang megah itu. Di dalam sana, kalian akan menemukan lebih banyak petunjuk. Tapi hati-hati, mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Rina merasa perutnya mual. Semua yang mereka hadapi sejauh ini terasa semakin berat. Namun, tidak ada jalan lain. Mereka sudah sampai di sini, dan hanya ada satu arah, menuju pintu yang terbuka lebar di depan mereka. Begitu memasuki gedung, suasana di dalam terasa sangat berbeda. Pencahayaan yang redup, lorong-lorong yang panjang, dan ruang-ruang yang sangat besar memberikan kesan dingin dan tidak ramah. Ada sesuatu yang tidak beres di sini, seperti ada banyak mata yang mengawasi mereka dari kejauhan. Om Hao memimpin mereka dengan cepat melalui lorong-lorong yang gelap. Suara langkah kaki mereka bergema di seluruh gedung, seolah mereka tidak sendirian. Dalam setiap ruangan yang mereka lewati, Rina bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Tentu saja, ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarangan. Mereka berhenti di sebuah pintu besar yang terbuat dari besi. Tanpa berkata apa-apa, Om Hao mendorong pintu itu, membuka jalan menuju ruang yang lebih gelap dan lebih mencekam. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah meja besar yang dipenuhi dengan dokumen-dokumen rahasia, layar komputer yang menampilkan grafik yang membingungkan, dan beberapa gambar yang menunjukkan wajah-wajah artis terkenal. Di sana, mereka bisa melihat dengan jelas keterkaitan antara artis-artis itu dengan orang-orang yang berada di balik layar. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari balik bayangan. Kalian telah terlalu jauh. Suara itu terdengar dingin dan menakutkan. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Rina menoleh dengan cepat. Namun tidak ada sosok yang tampak. Semua terasa semakin gelap, dan suasana berubah begitu menekan. Namun, tiba-tiba layar komputer menyala, menampilkan gambar seorang pria yang sangat dikenal. Seorang pengusaha kaya yang selama ini tampak tak terjangkau oleh media. Ini dia, kata Om Hao. Suaranya semakin dalam. Pria ini adalah kunci dari semua yang terjadi. Dialah yang memimpin The Eternal Circle. Rina menatap layar dengan terkejut. Orang yang mereka lihat adalah seseorang yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Seorang tokoh besar yang selalu tampil di hadapan publik dengan citra bersih dan sukses. Namun, di balik wajah itu, ada kekuatan gelap yang mengendalikan semuanya. Jadi, ini semua hanya untuk mengontrol dunia hiburan? Tanya Aldi dengan suara gemetar. Om Hao mengangguk pelan. Bukan hanya dunia hiburan, Aldi. Ini adalah bagian dari rencana besar yang mengendalikan banyak aspek kehidupan. Mereka tidak hanya menginginkan kekuasaan, tetapi mereka menginginkan jiwa-jiwa mereka yang terperangkap. Rina merasa dunia di sekitarnya semakin hancur. Semua yang ia kenal sekarang terasa palsu. Dunia yang penuh kebohongan ini, penuh dengan permainan kotor yang melibatkan orang-orang besar di balik layar. Jika mereka tidak menghentikan semuanya sekarang, mungkin sudah terlambat untuk siapapun. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, pintu ruang itu terbanting terbuka dengan keras, dan sosok yang sangat mereka takuti muncul di depan mereka. Pria yang ada di layar komputer berdiri di sana. Wajahnya penuh dengan senyum tipis yang menyeramkan. Aku pikir kalian sudah tahu segalanya, katanya. Suaranya penuh kekuatan. Namun, kau tidak tahu segalanya, Rina. Semua yang kau lihat ini hanyalah bagian dari permainan yang lebih besar. Om Hao,
yang tampaknya sudah siap dengan kemungkinan terburuk, mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk berhati-hati. Kau pikir bisa mengalahkan kami dengan kekuatan gelapmu? Kami tidak takut. Pria itu tertawa kecil. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Takut? Tidak, Om Hao. Yang harus kalian takuti adalah kebenaran. Kebenaran yang akan menghancurkan kalian. Sebelum Rina sempat bertanya lebih lanjut, pria itu menghilang begitu saja, seolah lenyap ditelan kegelapan. Suasana di ruangan itu kembali menjadi sangat sunyi. Hanya ada ketegangan yang semakin menggantung di udara. Setelah kepergian pria misterius itu, suasana di dalam ruangan menjadi sangat hening. Rina, Om Hao, dan Aldi berdiri terpaku, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka saksikan. Di hadapan mereka, layar komputer masih menampilkan gambar-gambar artis-artis terkenal, dan dalam setiap gambar, Rina bisa melihat betapa dalamnya keterikatan mereka pada kekuatan gelap yang dikendalikan oleh The Eternal Circle. Rina merasa tubuhnya kaku. Matanya terfokus pada gambar terakhir yang muncul di layar. Itu adalah foto seorang artis terkenal yang selalu tampil sempurna di layar kaca. Namun kini wajahnya tampak muram dan penuh penyesalan. Bagaimana bisa mereka terjebak dalam permainan ini? Tanya Rina dengan suara lirih. Om Hao menggelengkan kepalanya. Mereka tidak punya pilihan, Rina. Ketika seseorang sudah terlibat dalam pesugihan seperti ini, jalan keluar hampir tidak ada. Mereka harus terus memenuhi janji mereka, atau mereka akan jatuh ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Aldi yang sejak tadi terdiam, akhirnya membuka suara. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sudah tahu siapa yang memimpin semuanya. Tapi mereka begitu kuat, dan mereka bisa menghilang begitu saja. Om Hao menarik napas panjang. Kita harus membawa ini ke publik. Kita harus membuka mata semua orang tentang kebenaran ini. Hanya dengan begitu kita bisa menghentikan kekuatan gelap ini. Rina merasa hatinya berdebar. Meskipun itu adalah langkah yang paling berisiko, ia tahu bahwa tidak ada jalan lain. Mereka tidak bisa mundur lagi. Semua yang mereka pelajari selama ini membawa mereka pada satu tujuan, mengungkap kebenaran yang telah tersembunyi terlalu lama. Namun, sebelum mereka bisa merencanakan langkah selanjutnya, pintu ruangan itu terbuka kembali dengan keras. Sosok pria yang mereka takuti muncul sekali lagi, kali ini dengan senyum yang lebih lebar, seolah menunggu mereka untuk membuat langkah besar selanjutnya. Kalian benar-benar tidak menyerah, ya? Pria itu berkata dengan nada mengejek. Kalian pikir kalian bisa mengungkapkan semua ini tanpa konsekuensi? Dunia ini terlalu besar, dan kalian hanya satu titik kecil di dalamnya. Om Hao menatapnya dengan tajam. Kami tidak peduli dengan konsekuensinya. Kami hanya ingin menghentikan permainan kotor ini. Pria itu tertawa sinis. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Kalian pikir kalian bisa mengalahkan sesuatu yang sudah berusia ribuan tahun. Dengan suara yang penuh kekuatan, pria itu melangkah maju. Aku tahu kalian ingin mengungkapkan semuanya, tapi kalian harus tahu, kebenaran yang kalian cari itu akan menghancurkan kalian semua. Tidak ada yang bisa keluar dari permainan ini dengan selamat. Rina merasa tubuhnya tertarik untuk mundur, tetapi ia menahan diri. Semua ketakutannya kini berubah menjadi keberanian. Ia tidak bisa membiarkan kebenaran ini terpendam lebih lama lagi. Om Hao melangkah maju dengan percaya diri. Jika kamu benar-benar menganggap kami begitu lemah, mengapa tidak menunjukkan siapa yang sebenarnya di balik semua ini? Jangan bersembunyi lagi. Pria itu menatap mereka dengan mata yang penuh amarah. Namun kemudian senyumnya kembali muncul, kali ini lebih tajam. Kalian akan tahu siapa yang berkuasa. Tapi ingatlah, kalian telah memilih untuk melawan yang tidak bisa dilawan. Kalian akan tahu harga dari keberanian kalian. Pria itu tiba-tiba menghilang dalam sekejap mata, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Rina, Om Hao, dan Aldi saling memandang, tak tahu harus berbuat apa. Ini belum berakhir, kata Om Hao pelan. Kita harus bersiap menghadapi lebih banyak lagi. Mereka akan mencoba menekan kita, tapi kita tidak akan berhenti. Rina terbangun di pagi hari dengan perasaan berat di dada.
Semalam terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Semua yang mereka hadapi sejauh ini hanya menambah kebingungannya. Mereka telah menyentuh inti dari kekuatan gelap yang mengendalikan dunia hiburan, dan kini mereka berada dalam bahaya yang semakin nyata. Namun, yang paling membingungkan bagi Rina adalah kenyataan yang baru ia sadari, kebenaran yang sebenarnya jauh lebih rumit dan lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Om Hao duduk di meja sambil memeriksa beberapa dokumen yang mereka temukan di gedung tempat mereka menyusup. Aldi yang berdiri di dekat jendela memandang keluar, mencoba untuk menenangkan dirinya. "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Aldi. Om Hao tidak langsung menjawab, seolah sedang berpikir keras. Akhirnya, ia mengangkat kepalanya dan berkata, "Kita harus menemui seseorang yang bisa memberi kita jawaban lebih lanjut. Seseorang yang sudah lama mengetahui semua ini." Rina menatap Om Hao dengan curiga. "Siapa yang kamu maksud?" Om Hao tersenyum tipis. "Seseorang yang kalian kenal. Seseorang yang selalu ada di sekitar kalian, tetapi tidak pernah kalian duga. Orang ini adalah bagian dari The Eternal Circle, dan hanya dia yang bisa memberitahu kita apa yang sebenarnya terjadi." Rina terkejut. "Siapa dia?" Om Hao memandangnya dengan tatapan yang dalam. "Dia adalah orang yang selama ini kalian percayai. Orang yang selalu ada di dekat kalian, yang kalian pikir tidak mungkin terlibat dalam semua ini." Rina tiba-tiba merasa pusing. "Tidak mungkin. Siapa dia, Om Hao?" Om Hao menghela napas panjang, sebelum akhirnya mengungkapkan nama yang membuat Rina hampir tak percaya. "Aldi." Rina menatap Aldi dengan mata terbuka lebar. Aldi terdiam. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi. Kau tahu semuanya sejak awal?" tanya Rina. Suaranya hampir pecah. Aldi hanya mengangguk perlahan. "Aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang, Rina. Tapi kau harus tahu, ini adalah bagian dari takdir. Dan aku tidak bisa mundur lagi." Dengan kata-kata itu, Rina merasa dunia di sekitarnya runtuh. Semua yang ia ketahui ternyata adalah kebohongan, dan orang yang selama ini ia percaya justru adalah bagian dari kekuatan gelap yang mereka coba lawan.